to Head with Elvira. Selamat malam, saling lapor, saling serang. Kebenaran soal ijazah Jokowi masih tetap buram. Terbaru, Roy Suryo CS memainkan somasi untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tudingan ada orang besar di balik kasus ijazah kini masuk ke jalur hukum. Yang kemudian menjadi pertanyaan publik, benarkah ini masih soal keaslian ijazah atau hanya bagian dari permainan orang besar yang punya kepentingan? Kita akan bahas malam ini. Sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Saya akan undang yang pertama Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Selamat malam Bang Andi, silahkan. Sehat? Sehat, silahkan Bang. Terima kasih. Kemudian juga Penasihat Ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Head to Head. Silahkan Bapak. Dan juga pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Malam. Ini last minute. Dan juga ahli digital forensik Rismon Sianipar. Pak Rismon, selamat malam. Terima kasih. Akhirnya hadir di studio CNN. Silahkan Bang Rismon. Orang kampung. Dan juga sudah hadir Direktur LSI Denny Jaya, Aji Alfarabi. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khosinuddin. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan adik-adik mahasiswa dari Badan Pengawas Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir bersama kami. Langsung saja kita akan tanyakan kepada Mas Roy yang kemarin hari Senin ketika menyampaikan kepada media sangat berapi-api, kemudian melayangkan somasi. Ya. Ada apa lagi nih? Kenapa kemudian somasi, Mas Roy? Ya, soalnya situasi menjadi tidak kondusif ya, menjadi gaduh semenjak tanggal 25 Juli itu Jokowi di Solo tiba-tiba mengemukakan kalimat ada orang besar di balik ini. Kemudian setelah itu tanpa ada koreksi, tanpa ada penjelasan ya, sambut oleh para termul ya gitu ya. Jadi ada Ade, ada si Plester yang sekarang lagi di plester ya karena harus dieksekusi ya gitu. Nah, itu tiba-tiba nambahkan dengan narasi oh itu baju biru gitu ya. Kemudian ada juga nambahkan dengan orang besar berbaju biru. Nah, akhirnya salah satu partai kan ya wajar lah. Kemudian bahkan petinggi dari salah satu partai itu ya majelis tingginya Pak Syarif Hasan kemudian kan menyatakan bahwa kalau ini tidak diklarifikasi maka akan dilakukan tindakan hukum. Nah, jadi baru diklarifikasi tanggal 31 Juli yang lalu gitu loh, dikatakan kalau orang besar itu berbaju biru itu bukan yang ada di partai yang dulu saya pernah berada di situ. Ini kan bikin gaduh Mbak gitu. Jadi artinya harusnya dia itu udah deh ngomong cucu aja deh di Solo gitu ya, tenang gitu, santai atau konsentrasi dengan kondisinya gitu ya. Kan kita prihatin juga dengan kondisinya. Kok tiba-tiba mengeluarkan statement-statement liar yang insinuatif kayak gitu. Nah, jadi makanya jangan disalahkan kalau kemudian kuasa hukum kami ya dari tim pembela aktivis dan akademisi ini kemudian melayangkan somasi itu gitu. Dan somasi itu sudah dikirim melalui pos dan tinggal tunggu legesnya kami ya, dan kemudian udah pasti udah nyampe lah di Jalan Kultai Utara itu. Itu aja. Jadi menurut Anda somasi ini akan membuat tambah clear? Ya tambah clear, artinya jangan sampai orang itu bikin gaduh, berkali-kali kan bikin gaduh gitu ya, berkali-kali bikin gaduh, bikin kabar bohong ya, ada SMK, ada 6.000 triliun lah, 7.000 triliun. Sekarang kok bikin orang besar lagi. Siapa lagi orang besar, dan akhirnya semua jadi marah. Jadi hentikanlah ya pecah membelah anak-anak bangsa ini. Anak-anak bangsa ini kan butuh yang sejuk tenang gitu. Kalau ada yang misalnya gaduh, kan seperti Presiden Pak Prabowo ini bagus banget gitu ya. Oke, kalau ada yang memang supaya nggak gaduh, ini kasih abolisi, kasih amnesti. Kemudian Sumatera Utara kemarin dengan Aceh supaya nggak gaduh, dikembalikan lagi, atau Papua gitu dong. Kalau seorang negarawan itu jangan malah udah masih diproses ijazahnya ya, sekarang malah bikin gaduh lagi. Oke, jadi menurut Anda yang membuat gaduh adalah Pak Jokowi. Iyalah. Ini sekarang sudah masuk somasi. Ya, kalau somasi Solo makin siap lah untuk menerima mereka ini. Ya kan somasi kan. Jadi kalau apa dikatakan Mas Suryo itu ya memang tipe dia kayak seperti gitu. Apakah dia tidak pernah membuat gaduh? Juga membuat gaduh, ya kan? Tapi ya kita apresiasi lah apa yang dilakukan dengan jalur hukum yang dilakukan itu. Pasti akan ditelaah oleh tim ahli, tim kuasa hukum Pak Jokowi ya.
Itu pasti juga apakah dijawab atau tidak kan itu adalah hak beliau untuk mengatakan itu. Yang jelas saya akan quote di sini, orang besar itu artinya sebetulnya sih warning. Ya, warning bahwasanya ini bukan hal yang sepertinya hanya koinsiden, tapi ini adalah suatu jangka panjang, ini sudah ada seperti itu. Ya, ini kan saya sudah mengikuti ini ya sudah 8 bulan itu sejak Desember. Ini sangat luar biasa, menguras tenaga ya kan, tiap hari kita bertemu dengan ya, kita sama jadi bersaudara gitu, bersaudara dalam arti silaturahmi saja kan, gitu loh. Tapi dalam hal kasus ini memang kita berhadapan-hadapan untuk itu, karena pembuktiannya memang nanti kan adalah di pengadilan. Jadi saya katakan itu warning ya, artinya begini, apa yang dikatakan beliau itu adalah ini adalah murni hukum ya. Karena kan yang dikaitkan pula juga dengan ada yang namanya pemakzulan. Jadi ada timbul suatu pertanyaan di sini. Ada apa hubungannya pemakzulan dengan kasus ijazah ini kan? Ya kan endingnya ternyata oh ini loh, endingnya adalah untuk bagaimana memakzulkan wakil presiden itu mengganti dengan yang lain kan seperti itu. Nah, dan hal-hal ini kan yang memang kita lihat ya bergulir seperti itu gitu loh. Ya. Dan kita berharap bahwasanya ini ya jangan digeret-geret ke masalah politik, ini biarlah hukum yang ada gitu ya. Kalau kasus-kasus yang lain itu adalah kasus-kasus pribadi ya, kalau yang disebutkan dengan rekan kami itu, kita tidak mencampur untuk itu, kita fokus memang untuk bagaimana penyelesaian dalam kasus ijazah ini. Oke, yang menggerak-gerak ke arah politik sebenarnya siapa? Ya kalau kita bicara ke arah politik, ini kan banyak lah ya, kasus-kasus ini kan menyedot atensi publik ya. Ya kalau bisa dikatakan kasusnya beliau itu adalah murni hukum, bisa saja itu juga murni hukum. Tapi juga ada juga, kita nggak bisa menafikan ada penumpang-penumpang gelap itu memanfaatkan ya orang-orang besar ya, mungkin tidak bersentuhan indirect dengan beliau, direct ya, mungkin juga bisa indirect gitu kan. Kayaknya hanya bisa dibuktikan nanti di lapangan. Tapi itu ada warning ya gitu loh. Beliau mengatakan itu belum tentu bahwa beliau itu hanya asal ucap, pasti ada sesuatu ya, artinya data-data yang dia terima kan seperti itu. Seperti apa datanya hanya beliau tahu. Nah itu buktikan. Baik, Bang Rismon sekarang, karena tadi dikatakan ya ada kemungkinan ini digeret-geret ke ranah politik. Dalam beberapa kali kesempatan Anda mengatakan bahwa ini murni khusus begitu ya karena alma mater UGM, mencintai negeri ini sehingga kemudian terus-menerus mengejar apakah betul ijazah ini palsu atau tidak. Ya, sebelum menjawab itu, ya Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional, tidak impor, tidak hutang, silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini.